Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang remaja tewas tertabrak truk kontainer di kota Medan. Miris, orang utan yang ditangkap warga di Kabupaten Karo akhirnya mati akibat terluka parah. Menjajal wisata alam di lereng Bukit Barisan di Kabupaten Tapanuli Selatan. Kita ke informasi pertama. Seorang remaja tewas tertabrak truk kontainer di Kelurahan Besar Kota Medan usai menabrak korban. Sang sopir kabur dengan meninggalkan truknya di jalan. Seorang remaja laki-laki berusia 16 tahun tewas usai tertabrak truk kontainer di Jalan Yosudarso kilometer 15, Kelurahan Besar Kecamatan Medan, Labuan Kota Medan pada Kamis lalu. Kecelakaan terjadi saat korban tengah mengendarai sepeda motor dan hendak mendahului truk kontainer dari arah Medan menuju Pelabuhan Belawan. Korban yang mendahului truk dari sebelah kiri tersenggol badan truk hingga terpental ke pinggir jalan. Korban mengalami luka serius di bagian kepala. Meski sempat berhenti melihat kondisi korban, sopir truk kemudian kabur ke arah Pelabuhan Belawan dengan meninggalkan truk yang dikendarainya. Kini petugas polisi lalu lintas tengah mencari sejumlah saksi dan memeriksa kamera pengawas di lokasi kecelakaan. Jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Pin Ngadi Medan untuk selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga. Benar, sama-sama satu arah. Kita dapat informasi dari masyarakat, sama-sama satu arah yang datang dari Medan menuju arah Belawan, demikian Pak. Ini Bang, korbannya gimana Bang? Terima kasih untuk korban. Pas kita di TKP tadi, sudah meninggal dunia Pak, langsung diboyong dengan ambulan ke rumah sakit Pak. Ini apa sama apa ini Bang yang kecelakaan? Informasi dari masyarakat sekitar TKP, truk teradu dengan sepeda motor Vario, Pak. Diduga sedang belajar mengemudi, satu unit minibus yang dikendarai remaja menabrak pembatas jalan dan tiang listrik. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal ini. Satu unit mobil minibus tersangkut akibat menabrak pembatas jalan dan tiang listrik di Jalan TB Simatupang, Kota Medan pada Rabu lalu. Sopir merupakan seorang remaja yang diduga belum mahir mengemudikan mobil. Evakuasi terhadap kendaraan ini berlangsung lama. Petugas terpaksa menderek mobil agar dapat keluar dari badan jalan. Akibat kejadian ini, mobil mengalami kerusakan parah pada bagian kap hingga mesin. Pengemudi hanya mengalami luka ringan. Sementara Kepala Lingkungan setempat mengatakan minibus berwarna hitam itu datang dari arah perempatan antara Jalan Amal dan Pinang Baris menuju ke arah Jalan TB Simatupang. Pengemudi diduga kehilangan kendali seketika menabrak pembatas jalan dan tiang listrik. Tadi mungkin pengendara ini masih muda, masih anak-anak. Oke. Ya, mungkin masih labil, mungkin seakan-akan macam mengebut itu, masih main-main. Dari Pinang Baris? Pinang Baris ke arah Sunggal. Sunggal. Sebabkan mungkin oleng, menabrak trotoar. Sehingga kejadian, sehingga menabrak yang lampu. Tidak ada. Pengendara tidak apa-apa. Kendaraannya, Pak? Sudah diangkat oleh Dinas Perhubungan. Dua pencuri spesialis bongkar jok ditangkap personel unit Reskrim Polsek Sunggal. Kasus ini terungkap setelah video rekaman kamera pengawas memperlihatkan pencurian uang jutaan rupiah di dalam jok sepeda motor beredar di media sosial. Seorang tersangka disergap di sebuah indekos saat tertidur. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan pencurian dengan membongkar jok motor ini terjadi 2 pekan lalu di kawasan Semen Cirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Kedua pelaku mengasah uang belasan juta rupiah. Setelah dilakukan olah TKP dan penyelidikan, ciri-ciri pelaku, personil unit Reskrim Polsek Sunggal melakukan pengintaian di Jalan Pancing 3, Kota Medan. Seorang tersangka bernama Sayuti tidak menyangka akan disergap di kamar indekosnya saat tidur. Saat diinterogasi, tersangka Sayuti berkelit menolak mengakui dirinya sebagai pelaku pencurian. Namun setelah petugas memeriksa sepeda motor di kamar indekosnya, tersangka akhirnya mengakui perbuatannya.
Berdasarkan keterangan tersangka Sayuti, polisi mencari tahu keberadaan tersangka lainnya. Saat dilakukan pengejaran, Fahri, tersangka lainnya dalam kasus pembobolan jok ini, berupaya kabur dari penyergapan polisi. Setelah kejar-kejaran dengan petugas, tersangka Fahri akhirnya berhasil dibekuk. Setelah kita amankan 2 orang pelaku spesialis bongkar jok dengan modus pelaku ini membuntuti para korbannya. Setelah korbannya lengah, pelaku tersebut mengambil barang-barang yang ada di dalam jok sepeda motor. Kerugian pelapor 1 buah dompet beserta isinya. Betul, tadi kita amankan salah seorang pelaku berada di tempat kosnya, kemudian salah seorang lagi mengetahui keberadaan petugas, dia sempat melarikan diri dan dilakukan pengejaran. Alhamdulillah kita bisa amankan kedua orang pelaku tersebut. Dari penangkapan kedua tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa sepeda motor, besi yang digunakan mencongkel jok, serta pakaian yang dikenakan saat membobol jok motor. Dari keterangan kedua tersangka, modus pencurian dengan membobol jok motor ini telah dilakukan beberapa kali. Keduanya lebih dulu mengamati perilaku target, mengikuti korban, kemudian membobol jok saat korban lengah. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Marak tawuran yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang, petugas Polsek Percut Setuan menggelar patroli di kawasan rawan tawuran. Dari patroli ini, polisi menyita 3 unit sepeda motor yang tidak memiliki nomor polisi dan kelengkapan dokumen. Mendapati laporan terkait maraknya tawuran yang dilakukan puluhan bahkan ratusan remaja di Kabupaten Deli Serdang, petugas unit Reskrim Polsek Percut Setuan menggelar patroli di sejumlah daerah yang rawan tawuran pada Kamis lalu. Petugas menyisir beberapa daerah yang menjadi target patroli. Ketika melakukan penyisiran di Jalan Bandar Setia, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, petugas memeriksa identitas diri dan kelengkapan surat izin kendaraan sejumlah remaja yang sedang berkumpul. Dari lokasi tersebut, pihak kepolisian menyita 2 unit sepeda motor. Kemudian petugas melanjutkan penyisiran ke Simpang Gudang Jalan Sentis, Kecamatan Percut Setuan. Di sana polisi kembali memeriksa 2 orang remaja mengendarai sepeda motor tanpa nomor polisi dan kelengkapan surat izin mengemudi. Remaja yang duduk di bangku SMP beserta sepeda motor turut diboyong ke Polsek Percut Setuan. Ada sekumpulan anak-anak bersepeda motor yang sering melakukan keresahan dan mengganggu kenyamanan masyarakat di Desa Bener Kelipa, sehingga kita bersama dengan Kepala Desa dan para Kadus melakukan penyisiran di tempat-tempat berkumpulnya para anak-anak tersebut. Dan pada saat kita melakukan penyisiran, kita mengamankan ada 3 sepeda motor tanpa dokumen dan tanpa plat, dan kemudian kita boyong ke Mapolsek Percut Setuan untuk dilakukan pengecekan kendaraan-kendaraan tersebut. Pihak kepolisian bekerjasama dengan pemerintahan desa akan terus melakukan patroli di kawasan rawan tawuran. Selain itu, patroli ini juga mengantisipasi tindakan kejahatan anggota geng motor yang sering meresahkan warga. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. 5 pasangan belum menikah ditangkap Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP Kota Tebing Tinggi. Kelima pasangan ini ditangkap di beberapa hotel kelas melati. Petugas Satpol PP melakukan razia terhadap pasangan belum menikah di sejumlah hotel kelas melati dan indekos di Kota Tebing Tinggi pada Rabu lalu. Saat razia, salah satu pasangan mencoba kabur. Namun ketika dijelaskan, pasangan tersebut bersedia dibawa ke kantor Satpol PP Kota Tebing Tinggi. Sesampainya di kantor Satuan Pamung Praja, kelima pasangan ini lalu diperiksa identitas diri, kemudian diberikan penjelasan serta peringatan. Menurut Kabid Penegakan Perwa dan Perda, Satpol PP Kota Tebing Tinggi menyebutkan, kegiatan ini dilakukan atas banyaknya laporan warga tentang maraknya tindak asusila di Kota Tebing Tinggi. Kita melaksanakan razia hotel rumah kos yang diduga dijadikan tempat maksiat di wilayah pemerintah Kota Tebing Tinggi. Hasilnya kita malam ini menemukan sekitar 5 pasangan yang tidak resmi. Ini dilakukan dalam rangka apa? Ini dalam rangka maraknya banyaknya laporan dari masyarakat tentang
banyak kegiatan asusila yang terjadi di kos-kosan dan hotel-hotel yang berada di lingkungan pemerintah Kota Tebing Tinggi. Usai mendapat arahan, para pasangan yang terjaring membuat surat pernyataan dan disaksikan keluarganya untuk tidak melakukan perbuatannya kembali. Seluruh pasangan ini dikembalikan kepada pihak keluarga. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Tebing Tinggi.